Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat selalu? Ya, sebelum kita belajar, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan belajar tentang teknologi sandang. Ya, waktu sebelum isolasi kita belajar tentang teknologi pangan. Ya, masih ingat? Pangan itu apa? Ya, pangan itu adalah makanan. Nah, kalau sandang apa? Sandang itu adalah ya pakaian. Ya, sandang itu adalah pakaian. Terus kalau teknologi sandang apa ya? Teknologi sandang itu adalah alat untuk mempermudah kita dalam membuat pakaian. Ya, pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia. Ya, setelah berpakaian, kalian juga berpakaian. Ya, terus manfaat teknologi sandang itu apa sih? Yang pertama, teknologi sandang itu mempermudah proses produksi pakaian. Terus yang kedua, mempercepat proses produksi. Terus yang ketiga, menghemat waktu produksi. Dan yang keempat, produksi yang dihasilkan akan lebih banyak dengan adanya teknologi sandang. Terus bagaimana sih teknologi sandang itu? Jadi pakaian yang kita kenakan itu ya, awalnya itu berasal dari bahan alami dan juga ada bahan sintesis. Nah, begini cara membuat pakaian ya. Dari bunga kapas yang dipintal oleh petani, kemudian menghasilkan benang. Setelah menghasilkan benang, nanti ditenun dulu agar menjadi kain. Setelah itu jadi kain dan membuat pola baju di penjahit. Dijahit, kemudian jadilah baju seperti yang kita pakai ini. Nah, bahan dasar pakaian itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama alami dan yang kedua sintesis. Alami itu terdiri dari kapas, kulit kayu, sutra, dan bulu domba. Sedangkan sintesis terdiri dari spandek dan nilon. Kapas. Nah, ini contoh pakaian yang terbuat dari kapas ya, atau biasa kita sebut dengan katun. Nah, yang kedua ini kulit kayu ya. Contohnya itu ada di baju Dayak asal Kalimantan. Nah, ini sutra. Seperti ini ya. Sutra itu bahannya itu halus, lembut, dan terkesan mewah. Nah, ini kalau sudah dijahit seperti ini ya. Biasanya dipakai di pesta-pesta. Nah, ini. Kemudian yang pakaian terbuat dari bulu domba. Nih. Jaket-jaket ya. Karena bulu domba itu menghangatkan. Nah, tadi kan Ustazah bilang ada yang dari alami dan sintesis. Ini yang sintesis yang pertama itu spandek. Biasanya itu ada di manset ya. Ada yang punya manset di sini. Nah, itu namanya bahan spandek. Nah, ini setelan berbahan spandek. Sekarang ke jenis-jenis pakaian. Jenis-jenis pakaian ada pakaian sehari-hari, pakaian ketika musim dingin, pakaian ketika musim panas, dan pakaian profesi. Ini pakaian sehari-hari ya. Nah, kalian pasti pakainya ya seperti ini mungkin ya. Sudah sampai pakaian musim dingin ya. Kemudian ada juga pakaian musim panas. Nah, kalau cuaca sedang panas, pasti kalian pakaiannya yang cenderung tipis dan bahannya agak ringan. Seperti contoh ini. Kemudian ada juga pakaian profesi. Pakaian profesi itu menandakan profesi seseorang.
Nah, kalau kalian lihat orang berpakaian seperti ini, kalian tidak akan menganggapnya beliau dokter, bukan? Nah, ini apa? Ini adalah Pak Polisi. Nah, terus kalau ini, ada yang tahu? Kalian tidak akan menyebutnya Bu Polisi, bukan? Nah, ini adalah pramugari yang biasa ada di pesawat. Kemudian kalau ini, nah ini adalah dokter, ya. Ini dokter. Kenapa Ustazah bilang ini dokter? Karena tercermin dari pakaiannya. Terus kalau ini siapa? Oh, ini adalah Mas dan Mbak siswa SD Al-Madinah, ya, murid SD. Ternyata pakaian banyak sekali macamnya, ya. Seperti yang tadi Ustazah kasih lihat gambarnya, itu banyak sekali macam-macam. Ada pakaian sehari-hari, pakaian musim dingin, pakaian musim panas, dan ada pakaian profesi. Nah, konon pada zaman dahulu satu orang hanya memiliki satu pakaian. Sedangkan zaman sekarang gimana? Pasti pakaiannya pada banyak-banyak, ya. Coba kamu lihat lemari bajumu. Pasti banyak pakaian yang ada. Tidak hanya satu seperti dahulu. Oleh karena itu, kita harus bersyukur karena memiliki banyak pakaian. Bagaimana caranya kita bersyukur? Kita harus selalu merawat pakaian yang kita miliki dan menyimpannya dengan rapi. Nah, sekarang lihat bajumu lagi, lemari bajumu lagi. Ada macam-macam pakaian, bukan? Ada yang warna putih, ada yang warna merah, warna hijau, dan masih banyak lagi. Ada yang polos, dan juga ada yang bermotif. Nah, di Indonesia ada juga loh kain bermotif yang menjadi khas warga Indonesia. Kain tersebut dinamakan kain adat. Banyak sekali macam-macam kain adat di Indonesia. Karena Indonesia itu terdiri dari banyak sekali pulau dan banyak sekali kebudayaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kain adatnya juga macam-macam. Mengapa sih? Karena masing-masing daerah mempunyai kain adat yang berbeda-beda. Nah, ada yang pernah dengar kain songket? Kain songket itu dikenal sebagai kain adat Melayu. Terus ada juga namanya kain sasirangan. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Sedangkan orang-orang di Jawa itu memiliki batik dan lurik. Terus ada juga kain tenun. Kain tenun itu dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Mana sih Nusa Tenggara? Nusa Tenggara itu dekat dengan Bali, ya. Kalau kalian biasa dengar Lombok, itu Nusa Tenggara, ya. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik hampir ditemukan di setiap daerah. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Sekarang kita lihat ya macam-macam kain adat Indonesia. Nah, ini yang dinamakan kain songket. Tadi kain songket berasal dari mana? Dari Melayu. Melayu itu mana sih? Melayu itu adalah daerah Sumatera, daerah dekat dengan Malaysia, ya. Kemudian ini kain apa ya? Ini adalah kain sasirangan. Kain sasirangan itu berasal dari Banjar, Pulau Kalimantan. Nah, ini kain apa ya? Ini adalah kain tenun yang tadi berasal dari Nusa Tenggara.
atau kalau orang-orang biasanya Lombok gitu ya, daerah Lombok itu Nusa Tenggara. Terus ini kain apa? Nah, ini adalah kain batik. Ini juga kain batik ya. Coba kalian perhatikan, dari macam-macam kain adat ini ternyata terdiri dari bangun datar ya. Ya tidak? Nah, cara berpakaian orang itu berbeda-beda. Contohnya, Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Nah, sekarang tugasnya ya, amatilah anak-anak di sekitar rumahmu. Apakah mereka beragam? Dalam hal apa saja? Terus, apa yang kamu lakukan terhadap mereka? Ceritakan di buku tulis minimal 10 baris dengan tulisan Latin. Contohnya ini ya. Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Kalau saling menghargai itu sesuai dengan sila berapa ya? Ya, sila kedua. Gimana bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Ini ya tugasnya ya, jangan lupa dikerjakan. Hari ini tugasnya cuma menceritakan di buku tulis minimal 10 baris dengan tulisan Latin ya. Ya, terima kasih. Sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.